Kau yang ngatur ini. Kemudian menjadi data dari materi dan berhubung Akan sedikit dulu ya. Sebelum masuk lebih dalam dari materi, mungkin dihadirkan dulu kawan-kawan pengurus. kawan-kawan Bupati ini pengurus kuliah. kawan-kawan pengurus kita sedang ini kedatangan tamu dari Kabupaten Jambi ya. Saya itu belum dengan mewakili direkturnya. Pengurus mana pengurus? Nih, siapa juga pada dari saya lebih bagus sebentar. Kita curi semuanya ilmunya ini sebentar. Ya, ayo semuanya pengurus. Pengurus. Ya, berhubung pemateri sudah hadir di tengah kita, karena beliau juga adalah merupakan salah satu guru saya juga banyak belajar dari beliau. Kita berangkat dari sebuah pepatah bahwa belajarlah dengan cari saja dan belajar sebuah tempat sebagai sekolahmu. Itulah kemudian menjadi dasar bagi saya juga berguru kepada beliau. Ya, untuk tidak mengurangi pengalaman saya waktu dan tempat yang persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada malam ini kawan-kawan berada pada satu forum yang cukup sederhana, namun bercorak keilmian, bercorak keilmuan, bercorak akademis, dan bercorak kepemimpinan, dan berbicara tentang struktural. Itu merupakan suatu kesyukuran kepada kehadiran kita pada kesempatan ini, karena begitu banyak orang yang menghabiskan waktu malam minggunya dengan hal yang membosankan, hal yang merugikan esok hari. Mungkin hari ini senang, tapi esok hari itu adalah kerugian. Banyak hari ini menghabiskan waktunya untuk cepat tidur, dan akhirnya ketika bangun hanya yang didapat ratai mata. Ya. Dan banyak malam ini menghabiskan waktunya dengan cepat selingkuh dengan bantal belingnya. Ya, itulah
semua pilihan-pilihan itu ada dalam setiap manusia. Bahkan teman-teman Anda pun dari Komisi Pendrang bisa dikatakan bahwa banyak juga yang tidak sempat hadir seperti kalian. Karena kenapa? Itu adalah pilihan-pilihan mereka. Tetapi kalau kita mau berbicara tentang kepedulian kita terhadap organisasi, apalagi kepedulian kawan-kawan terhadap organdanya, dan itu hanyalah langkah pertama. Masih banyak kepengurusan dan masih banyak hal yang mesti Anda pikirkan untuk level-level yang lebih atas lagi. Ini hanyalah dinamika yang sangat pertama sekali. Dan hanya bersifat kedaerahan, itu belum seberapa. Tapi ini dijadikan sebagai pijakan pertama untuk melangkah. Sebagai pengalaman pertama. Kata Abang Rafiq, ya, pengalaman pertama. Salawat dan salam kepada Junjungan Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang inovator terulung dan sang motivator terhebat, dan sekaligus sebagai pemimpin yang pernah menorehkan dan pernah menguasai 3/4 dunia. Nabi Muhammadlah corak pemimpin yang sangat filosofis dan sangat ideal untuk ditiru, digugu dan dicontoh, baik dari zamannya, sebegitupun dengan zaman-zaman hari ini. Kesederhanaan yang ditampilkan beliau adalah kesederhanaan yang sangat berbeda dengan kemampuannya untuk mengelola satu kepemimpinan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya diundang kembali untuk hadir di Komisi Pendrang, dan saya merasa satu kebanggaan kembali karena selama saya berproses jarang turun ke organda-organda, dan mantan ketua komisariatnya menelpon untuk masuk ke sini, itu pun saya mengatakan oke, saya siap. Yang mendampingi saya pun juga seperti itu. Tentunya yang mendampingi saya tadi yang mengantar kepemimpinan itu yang mempermudah materi ini. Nah, ada hal menarik pada materi kepemimpinan, bahwa beberapa puluhan tahun yang silam sampai hari ini kita telah krisis kepemimpinan. Baik kita berbicara skala nasional, regional, kemudian kita berbicara persoalan interkampus, apalagi ketika kita berbicara tentang organda. Padahal yang menjadi tugas pokok untuk kita sebagai mahasiswa, sebagai agen perubahan, tentunya tanggung jawab itu melekat pada identitas kawan-kawan sebagai mahasiswa. Nah, banyak mahasiswa yang ya sekedar kuliah, kemudian sekedar kos, setelah kos kuliah, seolah-olah hidup ini tanpa masalah. Seolah-olah hidup ini tidak ada masalah, seolah-olah hidup ini tidak ada yang harus kita pikirkan. Nah, nanti dia stres ketika menjelang akhir. Ya. Nanti dia stres ketika selesai atau wisuda. Dia mau kemana? Dia tidak tahu persoalan, dia tidak tahu medan, dia tidak tahu bagaimana kondisi-kondisi di luar. Dia hanya nyaman dalam kondisi yang sudah ada. Akhirnya dia adalah orang yang paling stres ketika selesai. Karena kenapa? Dia tidak tahu bagaimana apa strategi yang harus kita mainkan untuk bagaimana yang kita mainkan untuk eksis ke depannya. Yang dia tahu ya bagaimana menghabiskan waktu selama ini dengan happy-happy. Nah, ini pembacaan saya selama ini, ternyata kebanyakan orang yang stres di masa akhir selesainya di masa kuliah adalah orang yang tidak pernah berorganisasi. Dan informasi itu tidak masuk. Orang yang berorganisasi saja sampai hari ini, sampai pagi, belum bisa dijamin akan menjadi apa esok hari. Apalagi orang yang tidak pernah berorganisasi, apalagi orang yang tidak pernah duduk seperti ini untuk belajar. Nah, ini menjadi refleksi bahwa memang kita harus mengakui bahwa krisis kepemimpinan ini itu setiap elemen di negeri ini itu ada. Oke, baik kawan-kawan, sebelum saya kesini saya sempat membaca tulisan kawan saya ya dari Semarang. Ada makalah yang pernah dia tulis tentang kepemimpinan. Sempat saya buka-buka tadi, dan ternyata memang dia dalam judulnya itu krisis kepemimpinan dalam kondisi kenegaraan kita. Itu judulnya adalah krisis kepemimpinan. Ada pernyataan yang sangat menarik bagi saya bahwa dia katakan begini. Pemimpin yang sesungguhnya adalah pemimpin yang mampu masuk kepada lumpur-lumpur yang sudah jelas kotor. Itulah pemimpin yang terhebat, sudah jelas. Dia keburukan sudah jelas adalah lumpur yang hitam, tapi dia memberanikan diri untuk masuk ke situ. Tapi dia masuk untuk memberikan pencerahan, ya. Dia masuk untuk menjadi contoh terbaik. Itu adalah orang yang pemimpin yang ideal. Tapi alangkah ironisnya hari ini banyak pemimpin yang menghindari hal-hal yang rumit
justru dia lari kepada hal-hal yang nyaman. Ingat, kondisi itu harus selalu selaras. Dan kondisi itu memang terkadang harus ada kebalikannya. Ketika hari ini hanya bersenang-senang, tunggu esok hari akan susah. Ketika hari ini adalah bersusah payah, tunggu esok hari adalah kesenangan dan kenikmatan. Itu adalah sunnatullah. Oke, kepemimpinan bukan hanya pada persoalan kenegaraan, persoalan keorganisasian, tetapi kawan-kawan, memang Islam pun juga sangat menyentuh tentang kepemimpinan. Bahkan Ali bin Abi Thalib sebagai sahabat terdekat Nabi Muhammad, Dia pernah mengatakan bahwa al-haqqu bila nisamin yaglibul batilu bin nisamin. kebenaran yang tidak tertata, kebenaran yang tidak terorganisir, kebenaran yang tidak jelas kepemimpinannya, maka akan terkalahkan oleh kebatilan, terkalahkan oleh kebobrokan, terkalahkan oleh kesalahan yang terorganisir. Itu pernyataan awal periode Ali bin Abi Thalib dalam periode kepemimpinan. Dia katakan bahwa kebaikan apapun yang mau dijalankan seseorang tanpa pengetahuan yang jelas, tanpa strategi yang matang, maka otomatis dia akan terkalahkan dengan kejahatan yang terorganisir. Jadi saya bawa asisten juga saya datangkan dari Bima. Ya, dia keturunan Bima dan memang orang kecil dari sana. Jadi banyak hal kesibukan yang saya harus lewati. Dan sebenarnya ada transaksi yang harus saya laksanakan ini malam, dan itu senilai 25 juta. Dan saya diagendakan masuk jam 8 malam. Sampai hari ini baru masuk. Berarti saya lewatkan itu demi kader-kader. Karena kenapa? Saya merasa jiwa keorganisasian tentang organda saya itu mesti ada. Dan saya sangat merasakan betul tentang bagaimana proses di organda. Jadi sebelum saya masuk ke sini sebagai pengantar, entah kawan kamu merefleksi bagaimana kepemimpinan hari ini, tapi ada semacam refleksi kepemimpinan yang pernah ada sebagai anekdot. Dia katakan begini, pernah suatu ketika ada namanya demokrasi kambing. Kenal kambing ya? Jadi ada komunitas kambing yang mengadakan satu demokrasi. Karena satu-satunya katanya hewan yang mampu mencapai tingkat politik yang demokrasi adalah kambing. Selain dari kambing, itu tidak ada sistem demokrasi. Yang ada adalah sistem kerajaan, yang ada adalah sistem otoriter. Tapi refleksi dari situ, ternyata pemimpin komunitas kambing, pemimpin komunitas kambing meninggal. Dan dia membutuhkan pemimpin yang terbaru. Makanya datanglah beberapa hewan datanglah beberapa binatang yang mencoba berkampanye untuk menjadi pemimpin dari kambing. Jadi ada komunitas kambing. Satu-satunya yang sampai kepada demokrasi. Demokrasi. Yang pertama hadir adalah hewan yang bernama harimau. Ya, ini tidak jelas ini. Nah. Ya. Ini bukan lagi spidol namanya, ini hanya bentuknya saja spidol. Karena tidak bisa berfungsi. Karena spidol itu adalah alam untuk menulis. Ya, kambing membutuhkan satu pemimpin yang sangat demokratis. Akhirnya datanglah seekor binatang yang mencoba melamar dan mencoba berkampanye untuk menjadi pemimpin seekor kambing yang demokratis. Yang pertama harimau. Harimau mengatakan, siapa yang pilih saya maka dia pasti akan sejahtera. Karena otomatis kalian adalah sebagai kambing, hanya makanannya adalah rumput. Sementara saya tidak makan rumput, pasti kalian sejahtera. Itu adalah kampanye yang menggiurkan si harimau. Semua kambing menerima. Oke, kalau begitu MPR kambing mengangkat harimau sebagai presiden pada saat itu. Akhirnya beberapa
beberapa hari berjalan kepemimpinan setelah pelantikan si Harimau. Ternyata kambing berkeliling setiap tempat dan dia melihat kambing-kambing yang lain tinggal kepalanya saja. Ada juga tinggal kakinya, ada juga tinggal ekornya. Pak, tidak jelas ini siapa kira-kira yang melakukan seperti ini. Tidak mungkin kambing sama kambing makan, ya saling memakan gitu kan. Pasti ada faktor-faktor yang lain. Makanya dideteksi oleh MPR dan KPK kambing saat itu, oh ternyata ini adalah pelakunya adalah si presiden. Itu adalah Harimau. Oke, menggugatlah rakyat pada saat itu sebagai komunitas yang demokratis, yang demokrat. Akhirnya MPR memutuskan, oke, si Harimau diturunkan sebagai presiden. Yang kedua, datang lagi yang berkampanye binatang yang lain, yaitu ular. Ular yang sangat besar. Kalau disebut dalam Bugis disebut sebagai tamposisi. Ular yang sangat besar setelah diangkat sebagai pemimpin, dia sebelum diangkat sebagai pemimpin maka dia berkampanye bahwa lagi-lagi saya adalah binatang yang tidak makan rumput seperti apa yang kalian makan. Kebutuhan kalian adalah rumput, sementara yang saya makan bukanlah rumput. Saya bisa memimpin kalian untuk lebih sejahtera. Akhirnya diangkatlah ular atau tamposisi pada saat itu istilahnya. Makanya diangkat pada saat itu sebagai presiden. Akhirnya tiap hari dihitung semua penduduk kami pada saat itu, tiap hari menghilang. Tiap hari hilang 5, tiap hari hilang 10. Semuanya bertanya, kemana semua mereka? Akhirnya ditelusuri, oh ternyata yang langsung memakannya adalah inta di si ular. Dia tidak seperti. Makanya dia berbisik-bisik kepada teman-teman yang lain pada saat itu. Dia bilang begini, mendingan waktu itu Harimau masih menyisakan kepalanya sebagian. Ini ular tampus ini memang tidak ada sama sekali, semuanya dimakan semua. Akhirnya pada saat itu MPR kami menggugat ular sebagai presiden. Akhirnya yang ketiga, datanglah seorang gajah. Seorang gajah datang, katakan begini, pernah kamu mendengar seorang gajah makan kambing? Tidak pernah. Berarti saya adalah pemimpin yang terhebat untuk diangkat sebagai presiden demokrat di kambing. Makanya pada saat itu majelis permusyawaratan kambing pada saat itu mengangkatlah gajah sebagai presiden. Pada saat itu lama kelamaan ditelusuri, oh iya betul-betul tidak ada yang berkurang dan semuanya utuh kambing kita pada saat ini. Semua masyarakat kambing utuh. Tapi menjelang 1 bulan kemudian akhirnya sudah ada kelaparan. Karena kenapa? Semua rumput yang ingin dimakan kambing katanya di situ adalah sudah dipakai oleh gajah dan ini adalah milik saya. Ya? Dan ini adalah kawasan saya. Akhirnya lama kelamaan mati kelaparan. Ya? Dia mati kelaparan. Pertanyaan kemudian, itu tergantung dari refleksi kawan-kawan bagaimana kepemimpinan kita hari ini. Apakah bisa dicari hari ini adalah pertempuran, ataukah justru karena semakin hari semakin banyak mati yang kelaparan? Nah itu yang menjadi refleksi hari ini. Apakah kepemimpinan kita di Organda, kepemimpinan kita di negara, kepemimpinan kita di provinsi dan kabupaten, apakah kepemimpinan Harimau, ular atau gajah? Itu terserah kawan-kawan menilai. Tapi saya tidak bisa mengatakan bahwa itu gajah, ular atau harimau. Saya hanya kasih contohnya saja. Itu refleksi kepada kawan-kawan bagaimana melihat kondisi kepemimpinan hari ini. Biarlah dia berteriak, asalkan kita tetap fokus pada apa yang kita agendakan gitu. Karena itu bagian dari pelepasan dari kesekian banyaknya stres untuk melihat kondisi kenegaraan kita. Makanya dia mencoba melepaskan kestresannya itu. Saya telusuri tadi begitu. Wah ini Bang, ini hanyalah pelepasan dari saya sebagai masyarakat yang jenuh terhadap kondisi kemasyarakatan kita ini. Oh silakan. Saya kasih gitu. Ada yang berkata bahwa kepemimpinan asal kata dari pemimpin. Kepemimpinan bagian dari pemimpin. Pemimpin juga akar kata dari pimpin. Ya, pimpin. Pernah mendengar pimpinan? Pernah. Dalam skala apa orang biasa menggunakan kata pimpinan? Ya. Perkantoran dan perusahaan.
jurusan-jurusan yang calon-calon perkantoran. Ada di sini. Jurusannya yang memang calon-calon perkantoran, gitu. Atau bagaimana? Calon-calon apa semua ini? Ya? Guru. Oke. Yang lain ada calon-calon apa lagi? Ada wirausaha. Oh, wirausaha. Apalagi yang lain? Ya? Yang mana calon-calon kontraktor? Calon-calon politikus? Ya? Politikus? Oke, politikus itu gampang. Menjadi tokoh politik gampang, asalkan dibangun kakinya dulu. Silakan bangun kakinya itu melalui dengan jurusan-jurusan kalian, dengan kemampuan-kemampuan kalian. Berpolitik itu gampang, asalkan semuanya ada kemampuan intelektual, ada kemampuan materi, ada pengalaman-pengalaman dalam strategi politik, itu gampang untuk menjadi pemimpin. Oke. Ada yang berkomentar tentang pemimpin. Apa definisinya pemimpin? Ya? Apa definisi dari pemimpin? Ataukah pernah mendengar kata pemimpin? Kira-kira apa yang ada dalam pikiran kawan-kawan ketika mendengar kata pemimpin? Ya? Kira-kira apa ketika mendengar kata pemimpin? Ya? Apa? Apa? Udah perbaiki. Apa namanya? Ya? Atasan. Oke. Apa lagi? Pelaku. Bos. Ya. Yang dapat mengayomi. Pengayom. Kalau kepemimpinan, ya, kepemimpinan, ya, silakan. Oke, mempengaruhi. Jadi kata kunci dari pemimpin ya seperti itu. Kata kunci dari pemimpin kemampuan mempengaruhi. Jadi ada pemimpin yang mampu mempengaruhi seseorang dari gaya bicaranya. Ada juga pemimpin yang mampu mempengaruhi seseorang, menghipnotis seseorang dari ketampanan wajahnya, gitu kan? Termasuk pemateri gitu. Gitu ya. Ada pemimpin yang mampu mempengaruhi rakyatnya atau pengikutnya itu karena memang orang tidak mampu menjelaskan apanya kira-kira ini, tapi ya senang saja ikut. Wah, itu wibawa yang muncul, disebut sebagai wibawa. Itulah satu kemampuan yang tertinggi dalam dinamika kepemimpinan. Ada juga pemimpin yang mampu mempengaruhi karena kebaikan-kebaikan yang dilakukan pada bawahannya. Jadi intinya, menurut Kartini Kartono dalam bukunya Pemimpin dan Kepemimpinan, dalam bukunya Pemimpin dan Kepemimpinan, Pemimpin dan Kepemimpinan. Dari judulnya saja, maka Kartini Kartono mencoba membedakan tentang pemimpin dan kepemimpinan. Apalagi ketika mendefinisikannya, pasti dia lebih kepada mengarah kepada ini tadi, mempengaruhi. Ya. Kartono mengatakan bahwa pemimpin merupakan aktivitas yang mampu mempengaruhi siapapun saja. Aktivitas yang mampu mempengaruhi seseorang untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Jadi itu. Kalau ada orang yang mampu mempengaruhi seseorang ke hal yang buruk, pemimpin atau bukan? Kalau begini tadi definisinya. Hah? Kalau misalnya begini, ada seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain ke lembah kemaksiatan atau ke tempat yang buruk, pemimpin atau bukan itu? Hah? Itu adalah kemampuan mempengaruhi. Nah, kalau mempengaruhi, nah, tujuannya bersama-sama, pergi ke bar, pergi hura-hura, sama-sama. Kemampuannya mempengaruhi tempat-tempat yang bermaksiat, memiliki tujuan. Kira-kira termasuk pemimpin atau bukan? Ya,
dirinya, termasuk pemimpin. Termasuk pemimpin. Ya konsisten dengan definisi. Kita harus konsisten. Jadi itu hanya baru poin pertama, bicara tentang definisi. Yang kedua, kita bicara tentang di kepemimpinan ini, kalau menggunakan kata ke dan di akhiran an, bagaimana dalam versi bahasa Indonesia itu? Ya, satu kata atau satu kalimat atau satu kata kemudian diawali dengan ke dan diakhiri dengan an. Dalam versi bahasa Indonesia itu bagaimana? Ya, misalnya tadi ini, pemimpin ditambah ke dan diakhirin an. Kepemimpinan. Ya. Yang bagaimana itu kepemimpinan? Ya. Kepemimpinan. Pernah mendengar kata kepemimpinan? Terus letaknya di kalimat apa itu ya sehingga orang menggunakan kata kepemimpinan? Kalau pemimpin biasa, pemimpin upacara, ya memasuki lapangan upacara. Itu sering kalian dengar. Tapi coba kepemimpinan di bagian mana yang pernah kalian dengar? Atau redaksi yang cocok sebagai kalimat pembuka dari kepemimpinan apa? Ataukah apa yang semestinya dibicarakan ketika orang berbicara tentang kepemimpinan? Misalnya, komisariat, komisariat ini, komisariat benar. Misalnya, jam humas kalau di organ itu baru lagi turun nih setelah bertahun-tahun mengembara ke beberapa provinsi begitu. Jadi makanya saya merasa bersyukur kembali lagi ke organda saya. Organda saya adalah di Permawa. Jadi begini, Komisariat Penrang pada tahun 2014 mengalami kemajuan yang sangat pesat di bawah kepemimpinan sini. Bagaimana itu? Bagaimana kalian pahami? Komisariat Penrang mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yang sangat bagus sekali pada tahun 2014 di bawah kepemimpinan sini. Siapa nama ketergananya kita? Supriyadi. Di bawah Supriyadi ya. Karena banyak sekali nama Supriyadi. Oh begitu. Ya. Supriyadi. Di bawah kepemimpinan Supriyadi. Kira-kira bagaimana yang kalian pahami tentang kepemimpinan? Ya? Ada. Jadi, serius saja. Lebih baik salah 1000 kali di sini daripada salah 1 kali di luar forum ini. Gitu. Karena Anda akan mencoret nama baik Anda akan mencoret nama baik organisasi, Anda akan mencoret nama baik keluarga. Lebih baik di sini. Ya, kita sama-sama. Yang penting mau belajar. Itu prinsipnya orang mau belajar. Jadi saya ulangi lagi misalnya begini. Komisariat Penrang mengalami peningkatan yang sangat baik pada tahun 2014 di bawah kepemimpinan Saudara Supriyadi. Apa yang kalian pahami tentang kepemimpinan? Ya, iya. Siapa namanya? Ya, siapa? Mama Rizal. Ya, silakan Rizal. Saya kepemimpinan merupakan tata cara seseorang dalam menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin. Oke, tata cara. Makanya kepemimpinan itu saya hanya menemukan kepemimpinan dibeda-bedakan seperti di sini ataukah di bagian-bagian sini. Karena sesungguhnya ada 3 poin yang sangat berkesinambungan tentang pemimpin. Disebut sebagai manajemen dan organisasi. Itu. Sudah turun organisasi kan? Saya ingin tanya dulu. Mana yang paling pokok, organisasi atau pemimpin? Mana yang paling pokok, organisasi atau pemimpin? Ya? Pemimpin. Mana yang harus lebih duluan ada, pemimpin atau organisasi? Organisasi. Ya? Organisasi. Oke. Kalau kita mau mengutip tentang pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dalam versi
Islam pernah dijabarkan oleh beberapa tokoh. Ya. Yang pertama, Al-Farabi. Kalau kita masuk ke konteks Islam, Al-Farabi mengatakan begini, sebelum ada pemimpin maka bentuklah dulu organisasi. Karena organisasi adalah tempatnya atau wadahnya pemimpin. Ungkapan Al-Farabi ini dijelaskan dalam bukunya Profesor Ghazali. Dalam bukunya Islam dan Tata Negara. Kemudian Al-Farabi dibantah oleh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mengatakan sebelum ada organisasi yang pertama harus ada adalah pemimpinnya. Karena ini adalah pendapat dari Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun merupakan tokoh Islam yang pertama kali mencetuskan tentang sosiologi. Jadi bapak sosiologi dalam dunia keislaman adalah Ibnu Khaldun. Dan itu diikuti oleh nanti tradisi-tradisi barat. Jadi pencetus pertama sebenarnya sosiologi kalau dalam bukunya Ibnu Khaldun yaitu Muqaddimah. Maka dia adalah orang tokoh pertama dalam sejarah dunia yang mencoba menganalisis tentang masyarakat, tentang kepemimpinan dan lain sebagainya. Maka dia mengambil kesimpulan bahwa ternyata pemimpin yang sangat prioritas dulu untuk ditentukan, baru organisasinya. Hal menarik yang mencoba disampaikan oleh Ibnu Khaldun tentang pemimpin. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa pemimpin merupakan jantung. Pemimpin diibaratkan sebagai jantung. Karena katanya, manusia dalam masa kecilnya, untuk sampai kepada pertumbuhan, maka yang pertama berfungsi adalah jantung. Jantunglah yang mencoba berfungsi secara maksimal, akhirnya berkembang semua organ-organ yang lain. Penekanan dari Ibnu Khaldun, dia mengatakan begini, bahwa pemimpin itu ibaratnya suatu jantung. Sehingga ketika kita mau refleksi bahwa ketika pemimpin merupakan ibaratnya jantung, maka ketika pemimpin keliru, maka jantung itu sakit. Ketika sakit jantung, maka semua komponen-komponen yang ada dalam organisasi semuanya mengalami kesakitan. Itu yang paling parah hari ini. Tentang ini. Ini yang menjadi refleksi pada kawan-kawan. Karena sudah turun organisasi. Makanya sudah tepat setelah organisasi ya kepemimpinan. Jadi negara yang pemimpinnya tidak bagus, maka semua organ-organ dalam negara bahaya. Organda yang pemimpinnya tidak jelas, tidak baik cara roda pemerintahannya, roda kepenguasaannya, roda kepemimpinannya, maka yakin dan percaya semua organ-organ lain mengalami kemandekan dan kemunduran. Karena kenapa? Pemimpin itu adalah penggerak pertama. Kemudian pimpinan, pemimpin kemudian turun kepada pimpin. Pimpin itu kalau dalam pendekatan pendidikan atau disebut sebagai pendekatan tarbiyah atau pendekatan pendidik, maka pemimpin dikatakan sebagai pendidik. Gitu. Pemimpin juga sering dikatakan sebagai pembina. Pembina. Pimpin juga sering ditafsirkan sebagai seseorang yang digugu atau yang ditiru. Ya? Digugu, ditiru. Ya itulah gaya kepemimpinan. Itu saya pimpin. Kalau kepemimpinan lebih berbicara kepada sifat. Karena dalam versi bahasa Indonesia ketika satu kata yang diawali ditambah mengalami penambahan awalan ke, kemudian akhiran an, maka dia lebih banyak berbicara tentang sifat kepemimpinan. Jadi itu beda. Kepemimpinan lebih berbicara kepada sifat, pemimpin lebih berbicara kepada orangnya, ya, cara memimpinnya. Kemudian pimpin lebih bercerita tentang
pribadi orang yang memimpin itu. Ya, itu. Jadi misalnya pimpinan, makanya dia lebih banyak kita bicarakan tentang bagaimana caranya mengelola misalnya perusahaan ataukah satu organisasi, ya. Tapi kalau kita bicara tentang pimpin, maka dia adalah orang yang ditiru, pendidik, pembina, orang yang dibugu, orang yang menjadi contoh. Berarti lebih menekan kepada individualnya seorang pemimpin itu. Ketika seorang pemimpin tak satupun yang bisa ditiru yang bagus-bagus, wah itu bahaya. Ketika satu sikapnya pun saja susah sekali untuk ditiru, wah itu yang bahaya itu. Jadi seperti itu. Jadi memang oke, itu poin yang pertama tadi. Kita berbicara tentang definisi kepemimpinan. Poin yang kedua. Poin yang kedua, teori-teori kepemimpinan ataukah aliran teori dari kepemimpinan. Aliran teori kepemimpinan. Seorang yang penggagas Das Kapital yang menjadi pemikirannya menghebohkan dalam dunia ekonomi sampai merambah kepada dunia sosial, kemudian sampai kepada dunia pemerintahan atau konsep kenegaraan atau konsep kepemimpinan dan serta organisasi, yaitu tokohnya adalah Marx. Karl Marx mencoba memberikan satu pemahaman tentang aliran-aliran teori. Yang pertama disebut sebagai teori natural. Apa itu natural? Alami. Ya, alami. Apalagi selain natural, selain alami? Ya. Apalagi? Silakan. Sambil saya balas SMS-nya mantan pacar saya minta kembali. Terus. Oke, bagaimana? Tapi biarlah itu lewat. Jadi Marx, jadi aliran teori dan kepemimpinan. Jadi tadi kepemimpinan dalam versi Islam, sekarang kita menggambar lagi di versi Barat. Marx. Yang pertama kata Marx, aliran teori kepemimpinan disebut sebagai teori genetika. Genetika atau disebut sebagai teori natural. Pertama dulu maju ke depan, kajian pimpinan, maju ke depan. Jangan itu juga. Ya. Di sini ya, mereka saja deh supaya semuanya merasa adil. Maju. Ini tahu ada juga main laptop. Main laptop di belakang. Sama kepala pintu. Oke, di sini nih, dekat-dekat sini. Sini. Tampaknya perempuan sini. Maju-maju saya ke sini supaya lebih komunikatif. Oke, situ. Jadi begini, Marx mengatakan bahwa ada 3 aliran teori kepemimpinan, aliran teori pemimpin. Yang pertama genetika disebut sebagai natural atau alamiah. Ya. Yang kedua disebut sebagai sosial. Yang ketiga disebut sebagai genealogi. Karl Marx, ya, Marx atau Karl Marx mengatakan begini, bahwa pemimpin itu, ada yang mengatakan bahwa pemimpin itu adalah bakat secara alamiah. Ya kan? Ini bakat.
Jadi analisisnya begini, bahwa orang yang menjadi pemimpin itu disebabkan karena memang dia memiliki bakat-bakat tentang pemimpin. Berarti ketika kita mau berbicara tentang konsep dari Marx pada poin pertama, maka kita bisa saksikan pada sistem kerajaan, sistem raja. Cerdas bagaimanapun rakyatnya, dia tidak mampu memimpin dan dia tidak dipercaya sebagai pemimpin. Yang harus menggantikan si raja adalah anaknya atau keturunannya. Kelemahan teori pertama tentang aliran pemimpin, aliran teori, bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memimpin, itu kelemahannya. Yang kedua, kata Marx tentang sosial, pemimpin itu pendapat yang kedua bahwa pemimpin itu bukan secara alami, tetapi karena dibentuk. Jadi meskipun dalam diri seseorang tidak ada bakat-bakat pemimpinnya, dia tidak memiliki bakat tentang pemimpin, tetapi dia bisa dibentuk untuk menjadi pemimpin. Nah, itu kata Marx yang kedua dalam teori-teorinya, bisa dibentuk, bisa dibina. Ideologi merupakan paham yang mencoba mengkombinasikan antara natural dengan pembentukan. Ya, ini adalah gabungan. Jadi ini adalah gabungan. Jadi misalnya begini, inilah yang paling banyak dianut, itu genealogi, atau disebut sebagai gabungan antara watak alamiah yang ada pada diri seseorang sebagai pemimpin, yang kedua dibina. Jadi wataknya itu dan kemampuannya itu dibina terus untuk menjadi pemimpin yang baik. Gitu. Nah, prinsip ini sesuai dengan prinsip Islam atau prinsip agama. Nabi Muhammad mengatakan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatin. Dalam ajaran Islam seperti itu, bahwa setiap manusia adalah pemimpin dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Informasi dalam kitab suci atau informasi dalam Islam memberikan gambaran secara luas bahwa pemimpin itu merupakan semua manusia berhak dan memiliki potensi-potensi tentang pemimpin. Tergantung bagaimana pengembangan ke depannya. Itu fitrah sebagai konsep keadilan Tuhan. Beda dengan konsep Marx yang dia katakan bahwa orang yang menjadi pemimpin ketika orang itu memiliki bakat. Kalau tidak memiliki bakat, tidak bisa menjadi pemimpin. Yang kedua, pemimpin itu disebabkan karena ditumbuhkan kemampuannya. Itu yang kedua sebagai sosial. Yang ketiga adalah gabungan. Gabungan inilah yang paling banyak dianut. Karena bakat yang dimiliki pemimpin itu dikembangkan. Oke, itu poin kedua. Yang ketiga disebut sebagai bentuk-bentuk kepemimpinan. Apa-apa yang kawan-kawan pahami, saudara-saudari pahami tentang bentuk-bentuk kepemimpinan. Ya, bentuk-bentuk kepemimpinan. Ya. Pernah mendengar bentuk-bentuk kepemimpinan? Kalian pernah mendengar tentang bentuk-bentuk kepemimpinan? Ataukah yang kawan-kawan pahami tentang bentuk-bentuk kepemimpinan apa saja? Tentang bentuk-bentuk kepemimpinan. Ya? Nah, bentuk-bentuk kepemimpinan. Ya, yang bagaimana? Maksudnya bentuk-bentuk kepemimpinan itu yang bagaimana? Ya? Apa? Misalnya? Ya? Misalnya bagaimana? Bentuk-bentuk kepemimpinan. Ataukah bagaimana dengan bentuk-bentuk kepemimpinan yang Anda pahami selama ini?
Kalau mungkin lebih tepatnya kita ambil contoh tentang sistem kenegaraan. Bagaimana bentuk-bentuk kepemimpinan dalam sistem kenegaraan setiap negara. Ya, ada presiden, ada parlementer, apa lagi? Ya, presidensial. Misalnya negara apa? Kalau Malaysia? Ya? Ya, kerajaan. Kalau apa Inggris? Parlementer. Pakai apa di situ? Dia pakai ratu ya. Saya pernah Ratu Elizabeth. Ya. Karena katanya dalam catatan sejarah, ya itu tante saya itu, Ratu Elizabeth. Kita kalau dalam garis koordinasi ternyata itu tante saya. Ya, itu Ratu Elizabeth II. Itu dari Inggris. Ya. Kalau kita mau telusuri, ya kalau tidak percaya telusuri saja. Nah, ini bentuk-bentuk kepemimpinan. Ada juga bentuk-bentuk yang disebut sebagai apa? Bentuk-bentuk ini kepemimpinan secara umum ya, bentuk-bentuknya. Nah, kalau misalnya apa ya, syarat-syarat orang menjadi pemimpin, syarat-syarat, ya. Misalnya begini, kita masuk ketiga, syarat-syarat orang menjadi pemimpin. Jujur, adil. Ya. Yang pertama jujur. Ya. Disiplin. Yang ketiga ada guna jawab. Adil. Apa lagi? Tanggung jawab. Apa lagi? Ya. Mudah ambil resiko. Jadi ada beberapa syarat-syarat yang menopang seseorang untuk menjadi pemimpin. Ya. Termasuk juga adalah kesehatan. Ya, kesehatan jasmani dan rohani. Kalau sudah sering masuk ke rumah sakit dari, Pak, tidak bisa jadi pemimpin, nah begitu. Ya, kesehatan. Jadi kunci pertama kepemimpinan yang paling pokok adalah kejujuran. Karena kejujuran mampu mewakili segala-galanya. Ya? Ketika orang jujur, pasti dia adil. Ya? Jadi tidak mesti lagi bicara tentang keadilan ketika orang jujur. Orang tidak adil itu disebabkan karena tidak jujur. Ketidakjujuran membawa ketidakadilan. Harusnya dikatakan seperti ini, tapi dia tidak mengatakan begitu. Maka orang mengatakan, wah ini tidak adil. Nah, berarti kunci pertama adalah kejujuran. Tanggung jawab juga begitu. Nah ini. Dulu di masa Islam dikatakan begini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, itu kata Quran. Laki-laki pemimpin bagi perempuan. Makanya pengalaman saya berorganisasi. Saya pertama di kader di Organda di Majaulam. Pak, ya, Komisariat Majaulam. Itu pertama kali saya di kader adalah Komisariat Majaulam. Di samping itu saya juga sebagai kader HMI. Di kader HMI waktu saya mau jadi
pengurus kemudian masuk menjadi calon ketua, yang pertama menjadi persyaratan adalah tidak boleh pacaran. Tuh. Pokoknya harus jomblo, orang baru bisa naik ketua. Nah itu kenapa penting? Ini ada kesinambungannya di situ. Karena konsepnya ini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, apalagi anak UIN, ya pasti mengerti semua. Jadi teman-teman di UIN pasti dia mengangkat dalil-dalil, gitu kan? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Kalau terdeteksi kau nanti mau menjalan naik ketua organda atau naik ketua organisasi yang lain, kemudian terdeteksi kamu pernah pacaran seseorang tapi kamu laki-laki tidak bertanggung jawab sama pacarmu, maka kamu akan dilengsarkan sebelum menjadi ketua. Itu bahayanya. Jadi cara orang menjadi ketua yang pertama jomblo. Nah, itu ternyata jomblo sebenarnya asik, gitu kan? Karena itu tadi, kalau ketika ada target-target seperti itu. Nah, karena kenapa? Kata kuncinya adalah ketika misalnya begini, ketika ada laki-laki yang tidak bertanggung jawab pada apa yang dipimpinnya, karena Tuhan mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Berarti laki-laki itu tugasnya adalah mengerahkan, membina perempuan ke hal-hal yang lebih positif. Berarti perempuan yang ketika kalian dibawa oleh laki-laki ke arah yang negatif, wah, pertanyakan, dia adalah laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Karena kenapa? Dia gagal dari ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Begitu ya? Nah, jadi orang yang pacaran, laki-laki yang membawa pacarnya atau perempuannya kepada hal yang negatif, dia adalah laki-laki yang tidak bisa bertanggung jawab. Tapi laki-laki, misalnya, dia selingkuh, ataukah dia playboy sekali. Ya? Itu orang yang ciri-ciri tidak bertanggung jawab. Tetapi kata kuncinya adalah ketika ada laki-laki yang playboy, dia adalah laki-laki yang belajar tentang kepemimpinan. Ya. Bahwa yang bejat itu ketika laki-laki banyak pacarnya disebut sebagai playboy. Dia tidak bisa bertanggung jawab. Tetapi kata kuncinya, orang yang playboy adalah laki-laki yang belajar tentang kepemimpinan. Tandanya masih langsung kalau Ya. Makanya itu. Jadi laki-laki yang playboy adalah laki-laki yang belajar tentang kepemimpinan. Tapi laki-laki yang mengarahkan hal-hal ke negatif pasangannya, dia adalah laki-laki yang gagal. Tapi laki-laki yang playboy adalah laki-laki yang belajar tentang kepemimpinan. Ini kru kita, siapa namanya? Ini nih, yang kru kita. Ini nih, yang depan. Siapa? Irma Yulianti. Jawabannya iya atau tidak? Irma Yanti ya? Jawabannya iya atau tidak? Jadi tanggung jawab ini penting. Karena kenapa? Terkadang ada seorang pemimpin atau calon pemimpin ketika melakukan sesuatu, dia melimpahkan kesalahan itu kepada yang lain. Wah, itu ciri-ciri seseorang yang tidak bisa memimpin. Tetapi ada yang ingin saya klarifikasi bahwa konsep dalam Islam yang mengatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, itu ada sebab-sebabnya. Dan pada konteks hari ini atau zaman hari ini disebut sebagai era postmodern, dan era gencarnya disebut sebagai gender, ataukah berbicara tentang kesetaraan perempuan dan laki-laki. Perempuan pada saat ini memiliki hak untuk memimpin, dan perempuan hari ini memiliki hak untuk bertarung dalam kepemimpinan, entah itu apa. Jadi konsep bahwa laki-laki memimpin bagi perempuan itu hanyalah konteks masa dulu. Konteks masa dulu yang sudah sangat berbeda dengan konteks hari ini. Makanya pada hari ini semua orang berhak menjadi pemimpin. Perempuan pun juga berhak menjadi pemimpin. Ya? Meskipun dalam konsep Islam sudah dijelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, tetapi ada penafsiran yang sudah bergeser pada saat ini.
itu mengatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Karena perempuan di masa Nabi adalah perempuan tidak bisa menuntut ilmu dan perempuan pada saat itu termarginalkan. Dia tidak terpedulikan. Akhirnya perempuan pada saat itu hanyalah urusan rumah tangga saja yang dia tahu. Untuk pengelolaan terhadap sekarang masa itu tidak ada wewenangnya. Akhirnya laki-laki sebagai pemimpin. Nah, konteksnya hari ini sudah berbeda. Wacana gender, wacana kesetaraan laki-laki dan perempuan sudah dibedakan dan sudah harus dirubah tafsirnya bahwa semua berhak untuk menjadi pemimpin. Perempuan pun juga berhak menjadi pemimpin. Di situ ditafsirkan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata qawwamuna di situ adalah sifat laki-laki. Jadi maksudnya di situ adalah bukan laki-lakinya yang menjadi pemimpin perempuan, tapi yang menjadi pemimpin adalah sifat kelaki-lakian atau disebut sebagai sifat sifat maskulin kalau istilahnya. Kalau perempuan kan feminin, laki-laki itu maskulin. Maksudnya adalah meskipun perempuan tapi dia memiliki sifat-sifat kelaki-lakian, kemampuannya untuk menata, dia boleh menjadi pemimpin. Itu tafsiran baru. Ya. Itu tafsiran baru dalam dunia kepemimpinan. Nah itu boleh diadopsi, itu tafsiran baru. Ketika kita mau jemput namanya kondisi gender, keadilan sosial, kemudian kesetaraan perempuan dan laki-laki. Bahwa penafsiran Al-Quran masa klasik sudah harus dirubah dengan penafsiran hari ini tentang itu tadi. Bahwa yang dulunya dikatakan laki-laki itu harus memimpin perempuan, sekarang berbeda. Perempuan pun pada saat ini bisa memimpin laki-laki. Dalam hal rumah tangga pun juga begitu. Sudah banyak yang menerapkan. Ada seorang dokter perempuan, dia yang memimpin keluarganya. Suaminya itu mengasuh anak, suaminya memasak, suaminya mencuci, suaminya bekerja domestik, ya. Suaminya bekerja rumah, tapi yang pergi bekerja adalah istrinya yang bekerja di luar. Nah itu dibolehkan kalau kita menjangkau kondisi zaman, kondisi zaman. Karena kenapa? Pada saat ini laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk belajar, mempunyai hak yang sama untuk berproses. Jadi laki-laki dan perempuan punya hak untuk menjadi pemimpin. Jadi itu kata kuncinya. Itu cara-cara pemimpin. Nah, seperti ini. Baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ketika